Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan masih di awal bulan Zulhijjah, Masya Allah, luar biasa kita diberi nikmat. Semoga bertemu hingga esok hari ini. Ada 10 Zulhijjah kita dipertemukan merayakan hari yang luar biasa, akbar, gitu ya. Mencontoh Nabi Ibrahim dalam bagaimana menuju ketaatan kepada Allah SWT. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita berharap kita mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umat beliau yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan salam kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan Coach Rendra tadi dalam Jumat berbagi yang diselenggarakan oleh Bisharoh.id, kita semoga diberikan istiqomah setiap Jumat dengan berbagi ilmu. Harapannya ilmu yang teman-teman dapatkan disebarluaskan lagi menjadi gulungan ilmu, pahala, amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita terus semoga para pengusaha muslim ini bangkit dengan potensinya masing-masing. Kalaupun kita tidak mampu dalam satu ilmu, kita berkolaborasi untuk menyatukan pemahaman, kemudian ilmu ini kita padukan sehingga menjadi kekuatan umat Islam. Di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama beliau, Mas Latif Setiawan, yaitu selaku organik digital marketing, juga konsultan, juga CEO dari DigiMap. Dan di meja saya juga ada buku agak putih besar gitu ya. Itu buku yang Instagram Business Roadmap. Nulis. Alhamdulillah. Dan apa yang akan kita bicarakan? Kalau kita sebagai business owner, kemudian punya tim yang luar biasa, garda depannya di mana? Di CS. Ya. Bagaimana kita tips meningkatkan closingan ini dari para customer service kita, kita di dunia online. Gitu. Begitu. Kalau mungkin yang offline selama ini ya ada yang di depan pintu masuk gitu ya, sudah dijaga oleh CS, apapun yang ditanyakan oleh customer dijawab dengan tuntas, lugas, ya, dan selalu memberikan pelayanan terbaik. Nah, bagaimana secara online? Kita akan belajar bersama beliau, Mas Latif. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini di ruang kerjanya sangat cerah sekali. Dan saya khasnya itu Mas Latif sering pakai kaos putih gitu ya. Oh iya. Cerah gitu ya Mas. Oke Mas, kita mau belajar bareng sama dengan ya, sama Mas Latif. Seperti apa pengalamannya sekian tahun menggeluti dunia online, kita ingin dapat menyerap ilmunya, dan kita awali dulu di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sebelum masuk ke Mas Latif nih, ada program sebenarnya. Juga kita mau share sebentar informasi bagaimana Bisharoh dalam waktu dekat ada hal apa yang akan dilakukan oleh Bisharoh. Nah, ini ada 2 hari kita akan belajar. Ada program Today AOS Workshop Marketing. Ya. Ini membangun sistem digital marketing autopilot. Bukan berarti dengan autopilot itu tidak ada pemimpin yang mengarahkan dan sebagainya. Tetap ya. Jadi workshop ini harapannya your leader itu juga mau belajar di sini plus timnya. Jadi barengan deh gitu ya. Biar nanti kalau tidurnya doang ternyata secara teknis dia tidak menguasai juga zonk gitu ya, ataupun hanya timnya tapi tidak terkontrol oleh leader juga nanti miss gitu ya. Nah, ini harapannya yuk yang mau scale up bisnisnya lebih jos lagi gitu. Nah, ini kapan diselenggarakannya? Insya Allah di Jogja tanggal 16
hingga 17, 2 hari ya di Hotel Rohan. Nah, nanti kulik-kulik lebih lanjut bisa di admin kita. Dan siapa saja yang akan berbicara di 2 hari itu, yaitu selalu salah satunya Coach Alfian Rendra selaku CEO Misharaf.id, juga ada secara fikih muamalah dan belajar bersama dengan Ustadz Firly Radiansyah, dan juga partner kita dalam program ini yaitu Kang Pramudi Ringga, atau beliau salah satu juga founder AOS ini, juga CEO dari Asa Consulting. Baik, kita langsung belajar. Pagi hari siapkan semua catatannya bersama Mas Latif Setiawan. Begitu kami persilakan 30 menit sampai 45 menit ke depan. Kemudian nanti ada tanya jawab. Tafadhol Mas Bro. Matur nuwun. Ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesempatan untuk berjumpa pada hari ini, ya, insya Allah di pagi yang berbahagia ini, di Jumat berkah insya Allah. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi wasilah di mana Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kautsar yaumul kiamah nanti. Oke, teman-teman, insya Allah hari ini kita membahas bagaimana cara meningkatkan closing rate di CS. Ya. Jadi mungkin sedikit cerita, ya, pandemi 2019 bulan Juli, ya, itu kondisi keuangan perusahaan kita udah agak bagus, gitu ya. Sudah banyak dead stock, kita scale up ketiga itu gagal, yang dead stocknya itu mungkin satu lapangan volley gitu ya. Nah, sehingga di situ waktu kita habis untuk menghabiskan dead stock, itu, dan uangnya pun langsung habis karena itu langsung diminta investor. Akhirnya kita minus, dan di bulan Agustus itu alhamdulillah saya ketemu Kang Indra, kemudian saya diajak workshop CRM Flywheel Marketing, dan pulang dari CRM saya nggak punya apapun, ya. Tim juga udah kita bubarin karena saya ngomong kita udah nggak kuat gaji, dan kalau mau resign silahkan resign, kalau bertahan ayo bismillah gitu kan. Nah, jadi setelah Agustus itu kondisi perusahaan kami itu kondisinya nggak punya apapun, bahkan minus gitu. Nah, terus yang kita punya itu cuma dua. Yang pertama database, yang kedua adalah inventory gitu. Dan alhamdulillah ya, ketika kita menjalankan materi membangun relation, CRM, Customer Relationship Management, Flywheel Marketing, alhamdulillah di bulan kedua kita bisa survive. Ya, artinya kita sudah bisa nutup di bulan kedua. Kemudian di bulan ketiga bahkan kita surplus, dan alhamdulillah kita growth hari ini. Itu meskipun tidak eksponensial ya. Eksponensial kan gini ya. Kita pelan-pelan sustainable growth, pelan-pelan yang penting kokoh gitu kan. Gitu. Jadi insya Allah materi yang kita sharing hari ini adalah hasil saya bisa survive dan bisa bahkan surplus ketika pandemi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, biar kita lebih akrab, boleh teman-teman tulis produknya apa, ya. Kemudian bisnisnya apa, ya. Produk atau bisnis monggo silahkan. Mas, saya jualan ini, silahkan. Itu boleh kita absen dulu ya. Biar nanti kita tahu ya. Ada pizza ini dari apa? Masya Allah ya, dari admin Bisyarah pizza. Ada frozen food ya, daging frozen ya, daging apa? Daging sapi, daging ayam, daging bebek gitu ya. Oke, siap. Fashion dan khimar. Sapi ya, paling laris ini menjelang apa? Idul Adha ya besok ya, insya Allah. Properti rumah Semarang ya, saya jual covering ya, furniture, kebab ya, ada fashion, ada food, ada furniture, ada covering ya, ada jasa juga ya, ada pizza, masya Allah ya. Jadi bisnisnya cukup komplit ya, hari ini insya Allah cukup komplit. Oke, teman-teman, ini saya pakai referensi yang ada di buku
How to Talk to Anyone. Ya, ini salah satu rujukan dari beberapa praktisi, ya, khususnya praktisi selling, ya, praktisi public speaking. Rata-rata inilah rujukannya. Di mana buku ini mengatakan ada 3 cara untuk mempengaruhi orang. Yang pertama itu lewat body language, yang kedua adalah intonasi, dan yang ketiga adalah bahasa. Dan ternyata body language ini paling penting gitu ya. Nomor 2 disusul intonasi, dan terakhir bahasa. Jadi keyakinan kita dalam menawarkan sesuatu itu ternyata nomor 1 poinnya, gitu ya. Nah, kita produknya bagus tapi nggak yakin ketika presentasi, ya orang nggak percaya. Tapi kalau produk kita biasa-biasa saja tapi kita yakin, nah orang lain bisa percaya. Gitu. Nah, jadi ini salah satu rujukan, cuman yang ada di buku ini itu membahas offline. Ya, jadi karena body language itu hanya bisa dilihat offline, gitu. Ya, atau kita kalau jualannya lewat Zoom mungkin bisa dilihat itu. Tapi kalau kita ngechat itu kan nggak kelihatan body language-nya. Gitu. Maka poinnya offline itu lebih gede ya. Kenapa kok closing rate kalau ketemu offline lebih gede? Ya karena ada body language. Gitu. Kalau online kok lebih kecil? Iya, karena body language-nya nggak kelihatan. Itu saja. Gitu. Jadi Mas, saya tuh kalau ketemu orang kok closing-nya gampang? Yes. Kenapa? Karena ya body language. Tapi ingat terbatas. Waktu kita terbatas, kemudian waktu tenaga kita terbatas, jadi kita solusinya adalah online. Nah, jadi ada beberapa yang saya convert ya dari ini offline menjadi online. Kalau online gimana? Nah, yang pertama adalah impresi. Impresi itu adalah kesan pertama. Ya. Kesan pertama. Nah, kesan pertama itu penting hingga akhirnya orang memutuskan pembelian atau tidak. Misalkan nih, contoh nih, ya. Saya sama Mas Basuki. Mas Basuki jualan sepatu. Ya. Kemudian ketika Mas Basuki, misal saya jualan makanan deh, Mas Basuki mau beli makanan saya ya. Saya jualan bubur ayam misalkan ya, bubur ayam Syarifah gitu kan. Nah, terus Mas Basuki datang gitu. Kemudian saya tunggu momentum di mana Mas Basuki itu lihat wajah saya. Saya tunggu tuh. Nah, ini Mas Basuki nih mau datang nih ke bubur ayam Syarifah nih. Nah, saya tunggu momentum Mas Basuki itu lihat wajah saya. Nah, ketika Mas Basuki lihat wajah saya siap-siap untuk tersenyum. Gitu. Jadi ketika lihat, senyum. Gitu. Jadi seolah-olah ya saya tersenyum hanya untuk Mas Basuki, bukan untuk orang lain. Nah, itu impresi. Senang nggak teman-teman disambut dengan senyuman seperti itu? Senang nggak kira-kira? Terkesan tidak? Coba, itu impresi pertama. Yang kedua, misalkan saya jualan bubur ayam Syarifah, kemudian Mas Basuki ini langganan kami, ya. Kemudian saya datang, Mas Basuki datang duduk setelah senyum, nanti saya tanyain, ya, Mas Basuki, gimana keluarganya? Katanya kemarin anaknya baru nikahan, gitu. Gimana nikahnya lancar? Senang nggak? Gitu. Senang. Gimana si Andre misalkan anaknya Andre? Gimana Andre sekarang udah kelas berapa? Senang nggak? Senang. Jadi impresi pertama itu mempengaruhi feel. Gitu. Nah, makanya teman-teman ketika ngechat ya, ada 3 yang namanya 3 jenis reputasi ya, atau 3 jenis persepsi. Karena branding itu kan cuma reputasi dan persepsi. Caranya di deliver. Nah, ada 3 jenis persepsi dan reputasi. Yang pertama itu reputasi itu negatif ya. Negatif. Negatif itu ketika ekspektasi lebih tinggi daripada kenyataan. Ya, aku kenal sama Mas Azam itu. Mas Azam itu orangnya ramah. Tiba-tiba Mas Azam baru lapar, baru capek. Nah, saya senyum nih sama Mas Azam. Mas Azam nggak balas senyum saya. Nah, itu berarti ekspektasi saya ya itu kenyataan lebih rendah daripada ekspektasi saya. Itu artinya apa? Artinya saya kecewa gitu. Kenapa? Karena Mas Azam itu biasanya senyum. Ini kok nggak senyum? Ternyata lapar gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu seperti apa kalau aplikasinya di CS? Di CS adalah di mana orang nggak senyum. Nah, itu bisa lebih rendah daripada ekspektasi. Jadi kalau teman-teman tidak senyum saja ketika nge-CS-in, itu sudah beda rasanya. Gitu. Itu bahkan bisa menjadi reputasi yang negatif. Maka itu kita hindari. Gitu. Yang kedua adalah reputasi netral. Nah, di mana ekspektasi sama dengan kenyataan. Ya, yaitu dengan disambut dengan senyuman. Ya, jadi disambut kita ngechat kemudian disambut dengan senyuman. Saya ketemu Mas Azam,
sambut dengan senyuman. Nah, itu ekspektasi saya. Mas Azam itu orangnya ramah. Pasti kalau saya ketemu, pasti dia senyum. Gitu. Makanya, wah ini cocok nih, sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, tapi ingat teman-teman, ketika sesuai dengan ekspektasi kita, itu rata-rata brand lain juga seperti itu. Ya rata-rata selain Bisyarah, selain katakanlah bubur Syarifah, bubur-bubur yang lain juga ramah, juga senyum. Gitu. Lalu apa plusnya kita? Nah, nggak ada plusnya. Kenapa? Karena itu sudah di mana-mana dilakukan, maka akan menjadi sebuah standar. Maka kita tidak boleh hanya menggunakan emoticon senyum saja, gitu. Kita harus di atas standar. Kenapa? Agar ekspektasi lebih rendah daripada kenyataan. Jadi yang kita berikan itu lebih tinggi daripada ekspektasi. Nah, maka ya ketika teman-teman itu membangun percakapan, tolong ekspresinya tuh jangan standar, jangan senyum, tapi harus semangat. Coba teman-teman, ketemu orang itu harus semangat. Oke, Mas Azam hari ini belum makan, nggak apa-apa puasa. Datangnya nanti maghrib gitu kan. Iya, terus lemas gitu kan, ya harus ngisi Zoom pagi hari. Iya, nggak apa-apa gitu. Tapi kita tetap harus senyum sama orang lain gitu loh. Jadi ekspresi itu penting. Nah, itu kalau kita ketemu. Nah, nanti kalau kita telepon, iya kita harus respons. Halo Pak, halo selamat siang. Gitu. Ada yang bisa saya bantu? Harus senyum. Ekspresinya energinya akan nyalur. Lalu gimana kalau seandainya itu percakapan lewat chat? Nah, ini contoh-contoh emoticon yang dimana itu dia menandakan senang, luar biasa senang, gitu. Kelihatan bintangnya, gitu. Kemudian pamer otot, kemudian niup trompet ya. Artinya, masya Allah ini sebenarnya bukan trompet, ini kayak sempritan, gitu ya. Jadi ini bukan budaya Yahudi, bukan. Ini sempritan. Kalau trompet, iya, ini sempritan nih. Ya kayak di perusahaan tuh yang bisa tweet, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian siap ya kita pakai icon tentara. Kemudian seperti ini. Nah, saya yakin teman-teman sebagai brand owner pasti kita gengsinya tinggi. Benar nggak? Ya, coba teman-teman cek. Ketika teman-teman ngechat tim kita, datar atau senang atau semangat. Nah, saya rasakan banyak brand owner itu datar tanpa emoticon sama sekali. Gitu. Lalu gimana vibrasi bahagia ini bisa nyalur ke customer? Sedangkan diri kita sendiri tidak mengekspresikan semangat. Oke, kita gengsi. Kita gengsi pakai emoticon yang lucu-lucu. Iya, saya tahu gitu ya. Tapi bagaimana kita melatih tim kita itu agar dia semangat juga nge-CS-in. Kalau kita gengsi gitu. Maka kita turunkan ego kita. Ya. Coba teman-teman sekarang pakai ekspresi yang semangat. Kalau ngechat customer, ngechat tim kita semangat. Kalau ngomong semangat, maka vibrasi itu akan nyalur. Gitu. Maka cara menginstal ya ekspresi ini ya giroh semangat ini caranya gimana? Caranya teman-teman praktekkan ya 1 bulan saja. Ketika teman-teman ngechat pakai emoticon yang seperti ini. Ketika teman-teman telepon harus semangat. Ketika teman-teman ketemu harus semangat. Kenapa? Itulah nanti yang akan menjadi contoh. Oh, saya sama owner saya seperti itu, maka saya sama pelanggan juga akan seperti itu. Kenapa? Bisnis itu tergantung ownernya. Kalau ownernya suka jalan-jalan, pasti karyawannya juga tipikal orang yang suka jalan-jalan. Kalau ownernya teliti tentang finance, pasti timnya juga akan teliti tentang finance. Kalau ownernya semangat, energik, pasti timnya juga akan energik. Maka teman-teman, rumus yang pertama adalah impresi kita tidak boleh hanya senang, tapi harus luar biasa senang. Itu rumus yang pertama. Itu ya dalam membangun impresi. Dan itu penting teman-teman ya. Penting itu kenapa? Karena itu akan mempengaruhi orang tertarik untuk beli produk kita atau tidak. Apalagi produknya misalkan produk kita jasa. Jasa itu wah itu harus benar-benar kita menjiwai dalam menyampaikan sesuatu. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah small talk. Nah, small talk itu adalah istilah bahasa Indonesianya apa? Small itu kecil, talk itu bicara. Jadi bicara yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia ini enggak nyambung, basa-basi gitu ya. Bicara kecil kok bisa basa-basi itu gimana gitu kan. Nah, tapi ya kita mengenalnya dengan basa-basi. Jadi teman-teman ya, teman-teman seandainya nih saya dekat dengan ini senang Mas Basuki ya. Nah, saya dekat dengan Mas siapa nih? Coba Mas Abdul Wahid. Nah, jualan kafling.
Nah, ketika saya pengen ngedilin kafling, ya Mas Wahid teleponan nih, Mas. Misalkan saya ini pelanggannya Mas Wahid, saya itu customernya Mas Wahid yang mau beli kafling, oke? Nah, saya telepon Mas Wahid, halo Mas, saya tertarik sama kaflingnya karena letaknya strategis, dekat sama rumah orang tua saya, dekat dengan sekolahan anak, saya interest dengan kaflingnya. Gimana saya biar dapat kaflingnya, Mas? Oh iya Mas, nanti kita ngopi aja, kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira mau pilih kafling yang sebelah mana, yang lebarnya berapa, yang harganya berapa. Atau mau sekalian ada rumahnya juga boleh. Oh, menarik Mas. Oke, siap. Kita ketemuan ya, kita ketemuan di kafe, kita ngobrol bareng. Nah, kira-kira Mas Abdul ketika ketemu dengan saya datang tuh. Datang ya, saya ajak keluarga. Kenapa? Karena ini urusan milih rumah gitu kan. Nah, ini keputusan keluarga, bukan keputusan pribadi. Nah, saya ajak keluarga. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Mas Abdul? Ya, yang pertama langsung nawarin paketan, yang kedua ngajak makan dulu, ya, tanya dulu gimana Mas dari mana, gitu. Gimana bisnisnya, lancar, sukses enggak? Ya. Gimana anak-anak setelah lancar? Yang dilakukan Mas Abdul itu nanya dulu, basa-basi dulu, atau langsung tawarin penawarannya? Kira-kira mana yang kita lakukan? Ya, diajak ngobrol dulu atau langsung dikasih penawaran. Ayo. Nah, bahkan kalau nominalnya jutaan, itu nggak mungkin cuma diajak ngobrol, pasti suruh makan dulu. Nah, ini trik. Semakin gede teman-teman mengedilkan sesuatu, semakin besar treatmentnya. Gitu. Jadi nggak cukup cuma diajak ngobrol, dibeliin makan kenyang baru ngobrol. Saya seperti itu ketika ada deal-deal yang gede, rata-rata saya diundang, itu suruh makan dulu. Mas Latif mau pesan apa? Kita pesenin gitu. Silahkan pilih gitu. Nah, ada menu yang berat, ada yang ringan, ada yang cemilan dan segala macam sesuai kebutuhan. Kita pesenin. Dan itu rata-rata teman-teman yang B2B seperti itu treatmentnya. Gitu, karena B2B itu ngedilin semuanya, bukan cuma ngedilin satu, tapi ketika deal itu semuanya akan deal gitu. Nah, maka teman-teman jawabannya adalah basa-basi dulu. Gitu. Boleh Mas basa-basi. Nah, jadi teman-teman ya, yang kedua adalah basa-basi. Untuk apa basa-basi? Untuk membangun keakraban. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman. Ya, kebanyakan dari kita, ini kebanyakan, saya yakin teman-teman tidak termasuk gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita yang belum paham tentang customer service, apalagi kalau kita pakai ads itu mahal gitu ya. Nah, biasanya orang datang itu langsung dikasih produk knowledge. Ya, orang datang Mas saya mau beli misalkan beli properti gitu ya. Misalkan ya contoh gitu ya. Nah, kemudian langsung dikasih gambar-gambarnya. Langsung dikasih daftar harganya. Apakah itu sudah tentu sesuai dengan kebutuhan dia? Belum tentu. Maka ditanya dulu, gimana cara nanyanya? Kalau boleh tahu mau cari kafling atau rumah. Ya, kan seperti itu. Yang dibutuhkan yang mana? Mau tipe A atau tipe B? Benar nggak? Terus mau yang dekat jalan, yang tengah, atau yang pinggir? Gitu. Ditanyakan. Nah, ketika kita bertanya informasi itu, kita tidak harus memberikan semua penawaran kita ke orang tersebut. Karena orang itu akan rumahnya akan bingung gitu. Maka kita bisa mengerucutkan pertanyaan-pertanyaan kita untuk menggali informasi solusi apa yang dibutuhkan. Contoh, ya, saya berikan contoh. Teman-teman, ini contohnya teman-teman silahkan terlibat ya, karena ini teman-teman silahkan kita uji dulu bagaimana cara membangun small talk gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya gini. Ya, ada tiga small talk yang harus kita bangun, kecuali tanya nama. Tanya nama itu kewajiban. Oke. Nah, misalkan saya jualan mobil. Di sini saya jualan mobil. Dan biasanya saya mengawali small talk itu izin. Tidak boleh small talk itu tidak izin. Kalau boleh tahu. Kenapa? Karena kadangkala kita nanya itu hal yang sensitif bagi customer. Gimana istrinya sehat padahal baru ada masalah sama istri. Ya enggak? Kadangkala itu seperti itu. Maka harus minta izin dulu, benar nggak? Belum tentu itu sesuai dengan kemauan customer. Maka kalau boleh tahu. Nah, oke, saya jualan mobil, saya tanya. Kalau boleh tahu mau yang 5 atau 7 seater. Nah, mau 5 tempat duduk atau 7 tempat duduk, ya. Ini pertanyaan pertama.
Kemudian yang kedua, kalau boleh tahu pemakaian banyak di dalam atau luar kota. Nah, kemudian kalau boleh tahu budgetnya berapa. Jadi tugas teman-teman adalah menyusun standar operating prosedur. Ini SOP-nya. Minimal harus ada 3 pertanyaan ini. Jadi produk knowledge itu memang kita arahkan. Jadi CS kita nge-trainingnya tuh tidak semuanya harus dikuasai, tidak, gitu ya. Tapi sesuai dengan pola yang akan kita bangun. Nah, contohnya gini. Teman-teman coba jawab. Nah, saya coba tanya ya ke Mas Azam dulu. Nah, misalnya Mas Azam pengen beli mobil. Mas Azam mau beli mobil yang 5 atau 7 seater, Mas? 5, berapa? Yang 7 7. seat, Pak. Oke. Kemudian pemakaian banyak di dalam atau di luar kota? Saya yang senang kota-kota saja, Pak. Di mana? Di dalam? Yang dalam kota saja. Dalam kota, oke. Terus budgetnya berapa? Saran sih nggak banyak, malah yang 200-an saja. 200-an. Oke, kira-kira apa rekomendasinya? Kalau misalkan mobilnya Toyota deh. Ini kita jualan mobil Toyota. Kira-kira kita kasih rekomendasi apa? Yang Toyota saja. 7 seater, 200 juta dalam kota. Ya, bisa Avanza? Iya kan? Ya. Bisa apa? Kalia atau Sigra? Kalia ya. Nah, itu. Nah, coba kita uji lagi. Ya. Coba saya mau tanya ini, yang online siapa ini? Yang online. Misalkan Mbak Nisa nih, Mbak Nisa misalkan contoh, Mbak Nisa ini pengen beli mobil. Mbak Nisa mau beli mobil apa, Mbak Nisa? Silahkan dituliskan ya. Berapa seater? Kita uji lagi. Pola ini bisa nggak mengerucutkan pada solusi? Kita uji lagi gitu ya. Bisa nggak mengerucutkan? Jadi teman-teman harus small talk, tapi small talk-nya itu harus mengerucutkan pada solusi. Jangan small talk-nya itu ngambiar gitu loh. Kita banyak ngobrol tapi nggak bisa tahu menggali informasi. Gitu. Kalau bisa mengerucutkan pada closing. Gitu. Nah, coba. Ya, yang lain coba boleh kasih request. Ya, Mas saya pengen beli mobil. Sebutkan mobilnya. Nah, ada nggak? Coba. Berapa mobilnya berapa? Mobilnya berapa seater? Ayo coba. Silahkan teman-teman. Kita uji. Boleh diketik ya, nanti langsung bicara boleh. Nah, silahkan tulis di kolom komentar boleh. Ya, berapa seater teman-teman? Coba silahkan sebutkan. 7 seater, oke. Terus mau di dalam kota atau luar kota, Mas? Mas Fajar, pemakaiannya lebih banyak di situ. Mau cari dalam kota. Budgetnya berapa? Budgetnya berapa, Mas? Nah, budgetnya berapa? Berapa juta? 350. Nah, maka 350 apa Honda yang pemakaiannya di dalam kota harganya 350 juta. Misalkan Kijang seri terendah itu berapa ya? 400 kurang dikit lah. Nah, maka saya bisa rekomendasikan Mas tambah dikit ya, dapat Kijang gitu. Misalkan, karena 7 seater, ya kan? Nah, Innova. Gitu. Ya, maka ketemu lagi. Ketika 3 pola ini ditanyakan, nanti akan ketemu solusi. Ya, coba Mbak Evi, ini ya 5 seater, oke. Ya, mobil lagi ya. Nah, mobil 5 seater. Oke, terus ini dalam kota. Terus harganya 150 juta, 120 sampai 150. Nah, ini apa rekomendasinya? Nah, misalkan apa? Agia. Nah, itu. Jadi teman-teman coba bangun pola small talk yang 3, cukup susun 3 pertanyaan, di mana dari 3 pertanyaan nanti teman-teman tahu kebutuhan customer itu apa. Kebutuhannya rumahnya yang besar atau yang kecil. Misalkan contoh gini, kalau teman-teman itu jualan rumah gitu ya, jualan properti. Untuk tinggal berapa orang, Pak? Gitu ya. Nah, untuk tinggal berapa orang? Artinya kalau tinggalnya banyak, punya banyak anak, berarti direkomendasikan yang besar. Itu contohnya.
Kalau kecil direkomendasikan kafling yang kecil. Kemudian yang kedua bisa ditanyain, mohon maaf kalau boleh tahu berapa budgetnya. Jadi mohon maaf dulu. Kenapa sensitif? Itu belum tentu orang suka. Gitu. Tapi kita butuh informasi itu. Tapi mohon maaf kalau tidak mau disebutkan juga nggak masalah gitu. Mohon maaf kalau boleh tahu berapa budgetnya, Pak. Nah, jadi kita bisa tahu loh orang potensial buyer dengan orang yang cuma nanya-nanya, kita tahu dengan 3 pola pertanyaan itu. Seandainya teman-teman 3 nanya itu, pertanyaan pertama itu tidak terjawab, kemungkinan dia cuma iseng-iseng. Kenapa? Karena dia tidak bisa jawab, knowledge produknya rendah. Artinya dia masih di tahapan brand awareness, belum consideration. Di mana consideration itu mereka sudah mempelajari produk kita. Coba saya menanya mobil, saya tanya mobil dengan orang yang belum pernah nyari informasi tentang mobil. Bingung nggak dia? Bingung. Seater itu apa, Mas? Ya, budgetnya berapa ya? Gitu. Orang nggak pernah mencari informasi itu. Dia masih tahapan awareness. Dia tahu mobil tapi tidak paham spesifikasinya. Maka kalau 3 pertanyaan itu tidak terjawab, kemungkinan dia bukan prospek buyer kita yang hot gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman edukasi lagi. Jangan di closing di situ. Gitu. Nah, jadi teman-teman 3 pola itu. Ya, kuncinya adalah jangan pernah memberikan penawaran sebelum tahu produk mana yang mau kita rekomendasikan. Tidak boleh seperti itu. Kecuali produk teman-teman cuma 1. Ya. Tapi kalau produk teman-teman banyak, harus ada 3 pola. Dan ini menjadi standar CS. Oke. Ya. Nah, misalkan nih, contoh. Ya, tadi kan pertanyaannya apa tadi? Seater, kemudian city car, sama budget. Maka kita bisa membuat 3 produk knowledge ini. Bedanya city car sama yang biasa dipakai luar kota itu apa? Gitu. Itu knowledge-nya bisa kita susun jadi produk knowledge. Bedanya ini dan ini apa? Harganya. Kenapa harganya itu berbeda? Dikasih produk knowledge. Oh, kalau Avanza spesifikasinya seperti ini, makanya lebih mahal daripada apa Kalia gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini bisa tahu. Kemudian budgetnya, oh Pak, kalau seandainya budget segini, ini rekomendasinya ini. Jadi produk knowledge-nya pun akan fokus kita training CS. Tidak ngalur ngidul, tapi CS bisa membangun small talk. Kenapa? Karena ada standar yang kita buat. Gitu. Jadi standar yang kedua adalah small talk. Ya. Yang pertama teman-teman pakai ekspresi yang luar biasa senang. Yang kedua, teman-teman susun SOP. 3 pertanyaan yang wajib ditanyakan sama CS kita ke customer. Ya. Dan itu nanti akan mengerucutkan pada sebuah solusi. Nah, small talk ini idenya dari mana, Mas? Idenya dari dokter. Dokter itu pertanyaannya asal nanya atau untuk mengerucutkan ke diagnosa, menurut teman-teman? Demamnya sudah berapa hari, Mas? Oke. Ya. Kemudian sudah minum obat apa saja? Rasa demamnya gimana? Ngilu, gregesi di mana, di bagian mananya? Benar nggak? Nah, kemudian baru dipakai itu apa? Stetoskop atau apa namanya? Nah, dicek detak jantung kita. Nah, kalau cuma demam biasanya langsung didiagnosa karena itu gampang kan, benar. Tapi kalau sakit gigi biasanya harus concern dulu tuh. Beda demam karena sakit gigi karena demam biasa. Nah, jadi ya itu mengerucutkan nggak pada solusi. Oh iya, ini demam biasa, maka resepnya adalah paracetamol, vitamin, dan ini. Ya nggak? Tapi kalau ini sakit gigi, maka nggak bisa kita dokter umum misalkan. Kita harus merekomendasikan ke dokter spesialis gigi. Nah, pertanyaan dokter selalu mengerucutkan pada diagnosa. Sama, pertanyaan kita itu juga harus mengerucutkan. Mas, kenapa kita harus ikut dokter? Kenapa kita harus nyontoh dokter? Kenapa? Karena menurut HubSpot, ya, profesi yang paling terpercaya di dunia, 49% itu adalah dokter. Kenapa? Karena dokter itu selalu mencari solusi dari masalah pelanggan. Dan yang paling tidak terpercaya itu adalah 1-3% itu salesman dan marketers. Jadi sales dan marketers itu tidak dipercaya. Kenapa? Coba teman-teman, ya. Teman-teman dihubungi kapan terakhir sama marketer salesperson? Pasti ketika ada penawaran. Kita dijapri kapan? Ketika ada penawaran. Benar nggak? Kita di broadcast kapan? Ketika ada penawaran. Sebelumnya ngapain? Kita punya masalah sebelumnya ngapain? Ya karena marketer hanya peduli pada uang kita.
Mereka tidak peduli sama masalah kita. Tapi kalau jadi seorang dokter, menjadi sebuah konsultan, konsultan ini ada level 4 membangun loyalitas customer, ya, kita itu akan terpercaya. Kenapa? Karena kita expert dan merekomendasikan. Maka jadilah seorang dokter dengan bertanya yang mengerucutkan pada sebuah solusi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini ada pertanyaan, ya. Seandainya kita cari ternyata tidak ada produknya di kita. Kemudian cara agar bisa membeli yang kita tawarkan. Oke. Jadi apa ya? Ketika ada customer, kemudian nyari, kemudian kita solve off. Misalkan kita distributor atau apa gitu. Ya. Ya, kalau seperti itu mungkin solusinya gini, ya. Kita bilang gitu ya. Mohon maaf Mbak, ini produknya habis. Gitu. Ya. Tapi karena kemarin kita tidak stok lagi lah, misalkan jujur aja lah, kita tidak stok lagi, gitu. Karena kualitasnya kemarin ada yang kurang. Tapi kita punya solusi yang lebih baik, Mbak, dengan harga yang sama, tapi kainnya lebih adem, lebih dingin, gitu. Ya, jadi ada apple to apple yang dibandingkan, gitu. Jadi ketika orang misalkan pengen beli mobil yang ini habis, ya Avanza-nya habis, tawarin, Mbak, ini Avanza ngapunten ini habis itu misalkan, contoh aja, nggak mungkin Avanza habis ya, banyak stoknya di dealer. Nah, jadi misalkan contoh. Nah, tapi kita ada yang lebih bagus daripada Avanza, gitu. Ya, peleknya lebih bagus, kemudian eksteriornya lebih bagus, kemudian lampunya pakai LED macam-macam lebih bagus, tapi cuma nambahnya dikit, Mbak. Nambahnya cuma 25 juta. Nah, kalau mau yang ini aja, Mbak, ini Veloz. Ini ada standar keamanannya, beda sama Avanza. Jadi ada apple to apple. Kenapa orang harus memilih produk yang lebih mahal? Kenapa orang harus memilih produk yang lain? Kita rekomendasikan goyahkan prinsip dia. Jadi kalau dia sudah suka satu produk, nih misalkan saya sudah pokoknya cinta banget lah sama bubur Syarifah gitu kan, misalkan. Nah, jadi ketika dia udah sayang banget, harus ada argumen-argumen yang masuk akal untuk menggoyahkan pemahaman dia dan akhirnya dia mau beli produk yang lain. Tapi kalau saya nggak mau, ya tetap bubur Syarifah, gitu ya. Gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kalau kata Jordan Belfort itu salah satu penjual pialang saham tersukses di dunia, yaitu tingkat keyakinan orang itu beda-beda. Kalau tingkat keyakinannya rendah, ya itu kayak bayi. Bayi itu suruh ngomong apa, dia ikut, benar nggak? Kita suruh apa, dia jalan, benar nggak? Nah, karena kenapa tingkat keyakinannya rendah, belum ada mindset sebelumnya, itu gampang closing. Tapi kalau tingkat keyakinannya tinggi, dia sudah pintar soal mobil, ya, untuk meruntuhkan pemahamannya susah banget. Gitu. Jadi kalau tingkat keyakinan tinggi, dia udah paham tentang kuliner, udah paham tentang franchise, untuk meruntuhkannya susah banget. Kenapa? Karena dia sudah paham. Dia sudah paham harga pasar, dia sudah paham hitung-hitungannya, karena tingkat keyakinannya tinggi. Maka tugas kita, kalau seandainya tingkat keyakinannya tinggi, berikan alasan yang masuk akal, yang bisa dilogika. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, itu yang kedua. Standar di kita banyak nggak, Mas? Enggak, cuma 3 aja. Ya. 3 tapi dalam, ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini ada yang namanya hukum timbal balik dalam buku Influence. Nah, Influence itu ada sekitar berapa ya? 33 lah, seni persuasi, bagaimana menggerakkan hati orang lain. Nah, jadi teman-teman bacanya kayak gini kalau bangun relation ya. Bukan cuma closing, tapi mindsetnya tidak dibangun. Nah, dibangun, tapi kurang dalam mungkin ya. Nanti kita perdalam lewat sini. Nah, jadi teman-teman, ya Influence itu ada yang namanya hukum timbal balik. Nah, contohnya nih. Saya ambil contoh lagi, ya misalkan saya kenal sama Mas Eko, ya, hanya apa ya? Nah, jadi Eko, Mas Eko, ya, saya kenal sama Mas Eko. Dan saya ini, misalkan ya, baru pindahan rumah, kemudian saya menjadi tetangga barunya Mas Eko. Nah, karena saya orang baru ya, nah saya biasanya kenalan tuh, ya, kenalan, syukuran, maka saya ketuk rumahnya Mas Eko. Tok tok tok, halo Mas Eko, ya belum tahu ya, assalamualaikum gitu, waalaikumsalam Mas, ini saya tetangga baru gitu, salam kenal ya, gitu. Saya Latif Mas, oh saya Eko gitu, ya
Maka di situ ya saya bawakan bingkisan ke Mas Eko. Ya, misal paling gampang bingkisannya berupa makanan gitu. Nah, kemudian saya kasih ke Mas Eko. Kemudian karena saya sering keluar kota, ya, ketika saya mau balik itu saya bawa makanan. Ya, saya bawa makanan. Kemudian saya ketok pintu lagi, ya. Kemudian Mas Eko ini ada oleh-oleh kemarin dari sini, gitu. Kemudian ketika saya punya hajat, saya ketuk lagi, ya, pintunya Mas Eko, ini ada makanan, sedikit makanan, gitu. Nah, ketika saya beli apa, itu saya selalu bungkusin, ya, saya bawain untuk Mas Eko. Jadi apa yang terhidang di meja makan saya itu juga terhidang di meja makan Mas Eko. Jadi ya tidak dikatakanlah beriman seorang hamba kecuali merasakan apa yang saudaranya rasakan. Jadi kita memberikan yang sama dengan saudara kita. Gitu. Jadi apapun yang terhidang di meja saya itu terhidang di mejanya Mas Eko. Nah, kira-kira kalau setiap itu terjadi minimal seminggu sekali, misalkan ya, gitu. Kira-kira ada nggak keinginannya Mas Eko atau keinginannya teman-teman kalau ini terjadi di teman-teman untuk membalas, ya, membalas sedikit gitu ya, setidaknya membalas sedikit dari apa yang saya lakukan. Ada nggak hati kita dorongan, gitu? Pengen nggak gantian? Oh, Mas Latif ini ya setiap hari ngasih makanan, gantian deh. Coba aku besok kalau punya rezeki aku kasih makan. Ada nggak teman-teman? Minimal dikasih hal yang sama. Ada nggak keinginan untuk itu? Coba. Kalau teman-teman setiap hari dibantu oleh teman kita, ya setiap hari dibantu dengan tulus, dengan ikhlas, ya butuh bantuan dibantu, butuh misalkan ada apa, ada sesuatu yang butuh dibenerin, teman kita datang gitu, dibantu, teman-teman ada nggak dorongan? Suatu saat nanti teman kita membutuhkan bantuan kita akan bantu. Ada nggak dorongan untuk itu? Nah, tentunya kalau kita lihat dari sifat alami manusia, ya, insya Allah ya, itu selalu ada dorongan untuk kita bisa memberikan apa yang orang lain berikan. Itu namanya hukum timbal balik. Gitu. Jadi teman-teman ya dalam nge-CS-in customer, dalam ketemu customer, teman-teman jangan risau di bagian closing atau tidaknya. Karena closing atau tidak itu ranah rezeki. Rezeki itu ranah Allah. Bisa nggak kita menentukan omset kita sekian 10 miliar? Bisa nggak kita jamin rezeki kita pas 1 miliar? Bisa nggak kita memastikan pas 10 miliar? Nah, nggak ada. Kenapa? Karena itu ranah Allah. Ranah yang tidak kita kuasai. Yang ranah kita kuasai adalah ikhtiar atau prosesnya. Ya, maka yang kita khawatirkan adalah di bagian prosesnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ya ada customer, ya sudah maksimal saja di prosesnya. Ya, ketika dia nanya, layani dengan tulus. Ketika dia kelihatan bingung karena nggak punya uang misalnya, ya tetap aja senyum. Ya teman-teman ya, teman-teman berikanlah yang terbaik kepada customer, bantulah dengan maksimal. Entah dia closing atau tidak itu dari ranah Allah. Kenapa? Seandainya dia closing, berarti alhamdulillah kebaikan kita ini bisa menggerakkan hati orang lain. Tapi seandainya dia tidak closing, apakah dia akan diam saja? Enggak. Selama sifat alami ini ya. Jadi ada sifat alami manusia. Kalau dia tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, dia akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang lain. Misalkan nih, saya karena tadi udah nanya-nanya, dilayani dengan baik, pengen beli mobil, ya sama Mas Azam, misalnya Mas Azam banting setir jadi jualan mobil ya, misalnya freelance gitu ya. Nah, karena saya udah disambut, saya udah dibuatin kopi, saya udah dibuatin roti, saya udah dibuatin makanan, diajak ngobrol, diajak test drive gitu. Karena sangat baik hati Mas Azam, dan Mas Azam terbuka sekali soal harga. Mas, ini loh HPP saya. Gitu, silahkan mau beli berapa, yang penting ini HPP saya, silahkan kasih untung ke saya berapa. Terbuka sekali sama saya, tapi saya nggak punya uang saat itu. Saya nggak punya uang. Nah, apakah terus saya itu diam aja ketika saya nggak bisa beli? Enggak, saya nggak diam aja. Setidaknya ketika ada teman saya pengen beli mobil, Mas, sama Mas Azam aja. Jangan ke yang lain. Kenapa? Mas orangnya baik, Mas. Dia tuh paham soal mobil. Dia itu terbuka sama harga. Insya Allah yang terbaik Mas Azam. Nggak ada yang lain, Mas. Nah, maka dia akan membalas kebaikan itu dengan caranya sendiri. Kalau dia tidak beli, bukan berarti kebaikan itu tidak akan balik ke kita, tapi insya Allah akan berbalik, tapi dengan cara yang lain. Gitu. Itulah yang menjadi word of mouth. Itu yang pertama.
Kalau seandainya dia tidak punya teman, saya tidak punya teman untuk juga beli mobil, maka setidaknya saya akan mendoakan Mas Azhar. Mas Azhar, ya Allah berikan kemudahan bisnis Mas Azhar. Ini orang baik ya Allah, ini orang amanah ya Allah, berikannya kemudahan keberkahan. Maka kebaikan itu akan kembali ke kita. Gitu. Maka teman-teman, ada satu value di dalam diri kita, di dalam CS itu ya. Value-nya adalah setiap hari kita harus bantu orang lain. Jadi niatnya itu menolong, bukan closing. Karena kalau niat closing kita siap-siap kecewa. Kenapa? Karena closing itu ranah Allah. Kita tidak bisa mengontrol dia closing atau tidak. Rezeki itu teman-teman, ya kalau dia itu bukan rezeki kita, udah mau mepet sekian pun, udah mepet nempel ya, dia tetap akan menjauh. Banyak nggak teman-teman yang orang sudah beli tiba-tiba cancel, ya, tiba-tiba minta refund, ya, udah nempel, udah masuk rekening, tapi bukan rezeki kita, ya dia akan menjauh. Tapi ada juga tiba-tiba orang ya nggak tahu dari mana tiba-tiba transfer yang tadinya jauh, kalau sudah rezeki akan dekat. Gitu. Maka rumus yang ketiga adalah berikanlah yang terbaik. Gitu. Kemudian rumus yang terakhir adalah ini yang kita lakukan ya, berdoa, mengikhlaskan dan mensyukuri. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah. Ketika kita ikhlas, insya Allah Allah akan ganti dengan yang terbaik. Maka biasanya kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya sudah men-CSI, saya sudah membalas, saya sudah melayani customer dengan maksimal, dengan sekuat tenaga saya. Gitu ya. Ya Allah, mau Engkau berikan ini sebagai rezeki kami, mau closing atau tidak, ya Allah, sesungguhnya ini adalah ranah-Mu. Gitu. Maka insya Allah hamba ikhlas, ya Allah, apapun keputusan. Ikhlas. Enak kalau seperti itu. Kenapa? Kita sedang berniaga dengan Allah. Ya enggak? Karena perniagaan dengan Allah itu tidak pernah yang namanya rugi. Kenapa? Karena seandainya kita belum mendapatkan profit di dunia, insya Allah kita sudah mendapatkan profit di akhirat. Karena yang Allah hitung itu bukan profitnya. Ya, yang Allah hitung adalah prosesnya. Maka proses itu yang akan menjadi pahala untuk kita. Syukur-syukur ada profit dan kita belanjakan ke jalan Allah. Bantulah agama Allah, maka Allah akan membantu kita. Ya, maka ketika ada profit itu lebih besar lagi peluang pahala. Dan demikian sharing hari ini, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Latif, menarik sekali ya. Jadi mohon maaf ini saya agak bising. Jadi memang garda depan ini menentukan bagaimana ikhtiar terbaik, sambutan terbaik kepada customer, dan customer akan menerima dengan sangat senang gitu ya, dan itu harus dilatih gitu, ada SOP-nya. Nah, kemudian SOP bagaimana mempersiapkan ya tim SOP ya, tim CS yang handal gitu ya. Kita ada program di sini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan share info sebentar. Kita ada workshop ya, itu AOS Digital Marketing. Kapan dan di mana? Insya Allah tanggal 16 sampai 17. Bagaimana memang sistem ini dipersiapkan sedemikian rupa dari hulu sampai hilir ya. Semuanya nanti secara sistematis untuk digital marketing autopilot, dan pembicaranya seperti yang di gambar ini, beliau yang memang sudah expert baik secara muamalah maupun sistemasi digital ya. Ini bisa kulik-kulik nanti di bisara.id lewat admin kita. Begitu langsung kita buka tanya jawab ya, nanti info-info lebih lanjut di akhir kita infokan. Monggo yang langsung raise hand bertanya ke Mas Latif Setiawan, kami persilahkan. Siapa ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintanya Mas. Ya, mari. Boleh. Untuk menghadapi konsumen yang tidak pernah merespon, hanya nge-read WA kita, sapaan kita, gimana ya Mas? Oke, thank you Mas Rizky. Ada lagi? Ada lagi? Ini mau dirapel sama Mas Latif pertanyaannya. Langsung ke yang kedua, Mas Purnomo. Iya. Ya. Terima kasih Mas Latif dan juga
host yang sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, saya Purnomo dari Bojonegoro. Yang mau saya tanyakan Mas Latif, jadi begini, saya jualan jasa pemasangan WiFi, jadi seperti itu di daerah-daerah yang agak pinggiran. Jadi memang market saya itu di daerah-daerah yang signal GSM agak low. Nah, di situ saya menjalankan usaha saya. Nah, tapi Mas, jadi berhubung setelah pandemi itu banyak provider-provider baru masuk, jadi konsumen itu mulai membanding-bandingkan. Nah, di sisi lain mereka yang provider baru itu membanting harga sehingga otomatis customer yang rencana mau jadi target saya itu beralih ke provider baru. Lah itu mungkin trik pelayanan agar pelanggan lama tetap berlangganan kita dan kita bisa memberikan marketingi ke calon pelanggan baru itu dengan trik yang seperti apa, Mas? Agak ya kita kalau harus misalkan head to head sama-sama menggempur harga bawah itu bisa, tapi nanti saya eman di servisnya, Mas. Nanti otomatis kita harus ada produk servis kita yang harus kita kurangi. Nah, mungkin pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, oke. Untuk Mas Rizky dulu ya. Mas Rizky, gimana cara menjawab pertanyaan orang yang ketika di chat itu tidak balas, gitu ya? Nah, gimana caranya? Nah, saya export that dulu, oke. Nah, jadi ya prinsip tadi small talk, jangan pernah jualan ya ketika kita belum tahu kebutuhannya apa. Jadi prinsipnya itu. Maka apa yang harus kita lakukan dengan bertanya terlebih dahulu? Gitu. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Gitu. Kalau saya kan ada jasa brand identity, saya tanya kalau boleh tahu produknya apa, mau rebranding atau buat brand baru, gitu kita tanyain gitu. Biasanya suka style yang seperti apa, ditanyain seperti itu. Jadi ditanyakan dulu ya apa kebutuhannya. Nah tadi tipikal orang yang masih tahapan, jadi tahapan marketing kan ada 3 kalau yang saya pakai itu ya. Tahapan awareness ya, dari orang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua consideration, jadi kita mengedukasi produk kita agar orang paham tentang produk kita, orang paham akan dia punya masalah, itu consideration, dan decision yaitu keputusan pembelian. Nah, kalau kita chat dan tidak nyambung dengan pertanyaan kita tadi, kemungkinan dia belum tahu produk kita. Gitu. Dia masih ada di tahapan awareness. Gitu. Maka ketika dia tidak membalas, ya wajar, wong dia bingung mau jawab apa. Jadi itu filtering pertama, gitu loh. Nah, kalau orang sampai bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, insya Allah dia sudah consideration dan siap untuk di closing. Jadi jangan langsung dikasih produk karena kita tidak tahu orang itu levelnya itu sudah consideration atau siap closing. Ya, istilahnya cold market atau hot market gitu. Kita belum tahu, maka pertanyaan itu untuk memfilter. Ya, kira-kira customer kita itu masuk yang mana? Nah, karena treatmentnya beda. Kalau seandainya dia tidak membalas, berarti dia belum teredukasi, belum tahu produk kita, belum paham manfaat produk kita, maka treatmentnya apa? Jangan di closing. Orang yang tidak membalas. Dengan 3 pertanyaan itu tadi, treatmentnya gimana? Masukin di grup. Gitu. Kalau saya masukin di grup, kenapa? Di grup itu sharing gitu. Assalamualaikum Mas, ini kita ada program dari perusahaan gitu untuk teman-teman yang pengen belajar tentang misalkan properti syariah, misalkan dia pengen beli properti gitu ya. Nah ini ada grup gratis sharing Mas mingguan gitu. Nah kenapa? Karena sekarang banyak properti yang syariah tapi akadnya belum tahu kita, maka kita belajar juga dari aspek-aspek akadnya. Itu silahkan masuk di grup. Jadi edukasi dulu tentang properti syariahnya karena dia belum paham gitu loh. Nah, treatment ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan kita dikasih ke situ. Nah, tapi ketika dia sudah paham, pasti dia akan menjawab dengan selesai sampai selesai, baru di situ kita closing. Tapi setelah closing apakah didiemin? Enggak, setiap closing tetap dimasukin di grup. Mas, ini khusus pelanggan kami, kita ada grup sharing gratis tentang properti syariah. Nah, kalau mau masuk ini ya masuk linknya. Ini poster, masuk di grup. Jadi mau closing mau tidak closing tetap masuk di grup, tapi cara penyampaiannya berbeda.
gitu. Maka seperti itu treatmentnya teman-teman. Jangan sampai orang yang nanya-nanya nggak balas, kemudian kita diemin aja. Kenapa? Karena itu sebenarnya ya setidaknya sudah aware lah, sudah paham, tapi belum mengetahui product knowledge. Jadi kurang lebih seperti itu treatmentnya, ya. Nah, yang kedua, produk kita dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita pakai rumus yang paling sederhana, Mas. Value, ya, rumus value. Value itu apa? Value itu nilai. Kenapa produk kita kok dipilih? Skor, ya. Kenapa produk kita dipilih? Rumus value adalah sama dengan benefit per cost. Misalkan gini, Mas Purnomo, ya, saya jualan bakso, ya. Ini harganya 10.000. Ini juga harganya 10.000, ya. Terus ini nanti dapat 3 bakso dan 1 pangsit. Ini juga 3 bakso dan 1 pangsit dengan harga 10.000. Kira-kira Mas Purnomo pilih yang mana? Harganya sama, baksonya sama, pangsitnya sama. Pilih yang mana? Random kan? Ya terserah, value-nya sama kan gitu. Tapi coba seandainya dapat bakso 3, dapat pangsit, tapi harganya saya kurangin. Saya kurangin jadi 8.000. Mas Purnomo pilih yang mana? Pilih yang 8.000. Yang 8.000. Maka cara untuk meningkatkan value, ya, jadi 3 bakso dibagi ditambah pangsit, misalkan skornya 20, misalkan kita anggap, dibagi harga, dibagi 8.000, berarti ada skor 2, sekian. Tapi kalau ini skornya 20 yang B, kemudian harganya 10.000, maka skornya 2. Maka banyakkan 2, sekian karena harganya murah. Nah, cara meningkatkan value yang pertama adalah menurunkan harganya. Memang seperti itu. Akhirnya yang harganya murah menang kan? Itu yang pertama. Tapi apakah itu selalu seperti itu? Belum tentu. Misalkan ini 10.000, ini juga 10.000. Ya, tapi di brand A ini bukan cuma dapat bakso, bukan cuma dapat pangsit, tapi juga dapat misalkan apa, dikasih tahu goreng gitu ya, atau bakso goreng gitu. Kemudian dikasih pernak-pernik lainnya lah gitu, topping segala macam, dikasih keju macam-macam, tapi sama-sama 10.000. Mas Purnomo pilih yang mana? Yang ditambahin ini atau yang cuma dapat bakso sama pangsit? Yang ditambahin. Yang ditambahin. Maka cara meningkatkan value yang kedua adalah ditambahin benefitnya. Mas, saya tidak mau bersaing harga. Oke, harga kita standar-standar sama saja, tapi benefitnya di kita lebih banyak. Oke, misalkan di tempat lain itu masangnya itu butuh waktu 1 minggu, di tempat kita 3 hari selesai. Gitu. Itu disampaikan, Mbak, kita harganya sama ya dengan yang lain, cuman kita 3 hari selesai. Sampai. Gitu. Nah, atau yang solusi yang ketiga, benefitnya ditingkatkan, tapi cost-nya juga diturunkan. Itu semakin gampang lagi kita bersaing. Gitu. Tapi kalau saya biasanya tidak mau menurunkan cost. Kenapa? Karena profit kita berkurang. Nah, kalau saya misalkan punya pelanggan, Mas, saya itu udah langganan, Mas, udah pesen brand identity berulang kali, masa nggak dapat diskon gitu kan? Nah, saya ngomong gitu, ya Mas, karena jenengan udah langganan, saya kasih bonus 3 elemen desain ya Mas ya, gitu. Tapi harganya tetap. Gitu. Jadi saya lebih memilih meningkatkan value daripada menurunkan harga. Kenapa? Naikin value, effortnya tidak terlalu berat, nurunin harga, kasihan. Ya, profit kita gede yang akan berkurang. Jadi saya tidak pernah membangun loyalitas itu lewat harga. Nah, kalau sudah terjadi persaingan yang sudah sangat tidak sehat, ya hancur-hancuran, ya kita saatnya untuk shifting, cari produk yang setidaknya tidak seperti itu. Kita shifting ke produk yang lain, persiapan gitu. Tapi sementara kita hancur-hancuran harga nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena prinsipnya kalau saya tidak mau bersaing di tempat yang dimana di situ red ocean, saya nggak mau gitu. Kenapa? Capek, udah capek tenaga, udah capek, untungnya kecil. Misalkan Mas Purnomo ya buka pangkas rambut dan di sepanjang area jalan semuanya pangkas rambut, harganya ada yang 8.000, ada 10.000, 12.000, itu senyumnya beda semua. Yang 8.000 itu senyumnya hilang gitu. Karena untungnya cuma 1.000, 2.000, kecil gitu kan. Tapi kalau yang harganya 50.000, ada pangkas rambut harganya 35.000, 50.000 udah plus keramas, ada, senyumnya lebar. Ketika dia pangkas ya, dia sambil ajak ngobrol. Yang 8.000 ya 10.000 ini nggak ada ngobrolnya sama sekali. Kecapean. Marketnya gede iya, tapi capek dia. Untungnya kecil.
Gitu. Jadi monggo pilih ya, mau diturunin harganya sama dengan yang lain atau tingkatkan benefitnya atau dua-duanya. Gitu. Kurang lebihnya Mas Purnomo. Siap, terima kasih banyak Mas Latif. Terima kasih. Ya, Pak. Terakhir Ada Mas, lagi yang mau bertanya? ini di kolom chat ada nih. Ya. Ada 2 nih. Ya sudah, terakhir 2 ya. Mas Abdul dulu ya. Mas Abdul ya. Mas Oke, Azam Mas ya. Abdul Wahid, maaf izin bertanya, Bang. Saya jualan kafe dan beriklan di FB. Kemudian ada customer yang masuk ke WA kita, tapi di saat disapa tidak menjawab apapun. Bagaimana menghadapinya? Di satu sisi, saya diajarkan untuk terus follow up di setiap Iya, iya. masuk. Sama ya. Pertanyaannya sama dengan yang tadi ya Mas Rizky ya. Jadi tahapannya dia masih di tahap awareness, jadi jangan langsung disuruh beli gitu ya. Kita masukin di grup dulu edukasi. Kalau dia sudah consideration, sudah paham produk kita, baru di follow up hard selling. Gitu. Kurang lebih sama Mas. Gitu. Terus ada lagi di sini. Mbak Siva ini terakhir. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Siva dari Rosari Purwokerto. Mau tanya Kak, jadi kan kita kan dari properti syariah seperti itu. Ya. Nah, saya kan customer service baru nih Kak, kurang Iya. Suaranya hilang Mbak. Suaranya hilang, Mbak. lebih 6 bulan. Lebih baik itu atau langsung dikasihnya ada beberapa customer yang langsung minta dikasih press list-nya, namun akhirnya ujung-ujungnya seperti tidak tertarik gitu loh Kak. Ada juga yang saya handle itu harus survei dulu, tapi ujungnya kayak kurang berminat seperti itu Kak. Oke. Iya. Ya. Mohon untuk masukannya ya Kak. Terima kasih. Oke, jadi ditanyain dulu tadi sama 3 pertanyaan tadi itu untuk memfilter sebenarnya, gitu loh. Untuk memfilter orang itu sudah paham belum produk kita, gitu loh. Orang itu sudah aware belum kalau punya masalah dan solusinya produk kita, gitu loh. Gitu. Jadi ditanyain dulu itu 3 pertanyaan, cari 3 pertanyaan. Kalau boleh tahu budgetnya berapa. Orang itu kalau nggak punya budget, dia tuh kekuk jawabnya, bener nggak? Kelihatan nggak? Budgetnya berapa? Bingung dia, kayak ya kan? Nah, jadi kelihatan gitu loh. Ketika kita tahan budget, ketika dia mengalihkan pembicaraan, memang dia nggak punya budget. Gitu. Misalkan saya pernah tanya gini, ini orang kok nggak meyakinkan, gitu. Pengen pesan brand identity gitu. Kak, boleh tahu harga brand identity-nya berapa? Gitu. Apa yang saya lakukan? Saya ngomong, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Produknya apa? Karena saya nggak yakin, saya langsung sekat di awal. Gitu. Mbak, ini mohon maaf. Kita untuk brand identity itu harganya range-nya 1,5 juta sampai 2 juta. Kira-kira masuk di budget atau tidak ya Mbak? Karena dia udah kelihatan grogi itu di awal. Maka saya sekat dulu. Gitu. Ini market saya potensial atau bukan? Jangan-jangan menghabiskan waktu saya nanti gitu kan, seperti itu. Nah, saya sekat. Oh, kemudian dia apa yang dilakukan? Mengalihkan pembicaraan. Ya coba saya lihat dulu deh Mas. Nah, kalau seperti itu berarti dia belum paham. Belum paham seperti itu. Tapi kalau dia ngomong, insya Allah masuk Mas, ini kira-kira gimana ya prosedurnya. Nah kalau dia sudah seperti itu, dia sudah hangat. Maka 3 pertanyaan small talk itu tadi wajib hukumnya untuk mengetahui orang itu sudah aware sama produk kita atau belum. Nah kalau belum ya jangan di closing, diedukasi. Kalau sudah silahkan di closing, begitu kurang lebihnya. Ya jadi ya, propertinya nanti coba susun 3 pertanyaan. Untuk memfilter orang itu sudah tahapan mana sih, cold market, warm market, atau hot market. Kalau warm market dia sudah paham seluk-beluk properti, sudah paham kafe, sudah paham tipe rumah, sudah paham pasaran, pasti dia udah survei. Nah, ketika dia head to head kan dengan penawaran kita, itu masuk ke decision. Decision beda materi lagi. Decision itu adalah tahapan pembandingan. Pasti dibandingkan dengan properti yang lain. Masalahnya ketika dibandingkan kita menang atau kalah, kan seperti itu. Nah, gimana caranya tadi agar kita menang? Dibuat list. Ini properti lain, dapatnya ini, harganya ini properti kita, dapat ini. Yang lebih banyak benefitnya.
Gitu, itu decision, itu penawaran yang masuk. Kalau dia pergi ketika ditawarin, berarti penawarannya yang salah. Gitu. Bukan cara nge-CS-nya, tapi penawarannya yang harus diubah. Gitu. Caranya gimana? Harus riset kompetitor. Dengan harga yang sama, benefit yang didapat apa? Kita coba hadirkan dengan harga yang sama, benefitnya lebih. Maka dia akan menang karena dia sudah mencari dan membandingkan. Karena dia consideration, tahapan consideration masuk ke tahapan decision, mereka akan membandingkan. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, tadi sama ya. Kalau seandainya di penawarannya tadi ya dengan harga yang sama, coba benefitnya dinaikin. Atau kalau benefitnya sama, harganya diturunin, pasti kita akan menang di tahapan pembandingan. Karena di tahapan decision pasti ada tahapan pembandingan. Misalnya saya pengen kontrak rumah, kan saya survei dulu, bener nggak? Saya akan survei 3-4 rumah lah, bener nggak, Mas Azam? Nah, di situ baru saya mempertimbangkan dari 4 rumah ini mana yang paling strategis. Misalkan kriteria saya strategis. Dari 4 rumah ini mana yang paling nyaman untuk ditinggalin anak-anak. Saya akan membandingkan kan? Nah, ketika di situ kita lebih ya, misalkan ini ada rumah yang cocok dengan saya, benefitnya lebih banyak, harganya sama, saya akan memilih ke situ. Nah, di tahapan pembandingan itu kita harus riset kompetitor. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, dari Mbak Evi Aro, ada kalau kita dapat pertanyaan berapa harganya untuk produk yang kita tawarkan di FB pribadi, apakah sebaiknya langsung diberitahu harganya atau kasih penjelasan dulu? Kadang kalau sudah tahu harganya, ya. Kalau saya jelaskan. Itu saya jelaskan. Tapi seperti ini cara saya jelaskan. Ya. Kan tadi ngomongnya Facebook ya. Ya, saya akan kasih contoh di Facebook. Pribadi lah. Nggak pernah saya nutupin harga, nggak pernah. Saya gamblang banget ngomong harga, saya nggak pernah nutupin harga, padahal jutaan. Gitu, contohnya ini. Nah, ketika teman-teman lihat harga 2 juta, ini apa yang mindsetnya? Mahal, benar nggak? Ya. Tapi saya bandingkan, ini kalau daftar sekarang bayar bulan Juli, daftar bulan Juli, ikut jasa brand identity, bayarnya 2 juta. Tapi kalau bulan depan itu harganya 2.250.000. Mendadak 2 juta itu murah atau mahal? Murah. Maka teman-teman, ya kalau saya males terus terang. Males ngasih kerjaan CS yang dimana yang masuk itu tidak hot market. Saya paling males. Kenapa? CS saya butuh banyak, closing rate-nya rendah. Gitu. Nah, gimana caranya agar tersaring ketika kita mempromosikan edukasinya di marketingnya, di copywriting-nya. Caranya apa? Buat perbandingan yang kontras. Kenapa kok harganya segitu? Nah, contohnya lagi, ya. Saya buat ini. Nah, ini ya. Nah, saya buat seperti ini. Mas, investasinya berapa? 10 juta? Nah, ini saya tampilkan. Ini penting nggak? Nggak penting sebenarnya dalam penawaran. Tapi 10 juta ini adalah harga di pasaran. Harus saya sampaikan. Kalau di tempat lain itu ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta. Tapi kalau di kita itu cuma 1,5 juta sampai 2 juta saja. Nah, maka disinilah teman-teman harga 2 juta mendadak akan jadi murah. Gitu. Jadi teman-teman, kalau customernya itu sensitif di harga, ya sensitif di harga, itu buat perbandingan yang kontras dalam copywriting. Kenapa harga kita segitu? Bandingkan dengan kompetitor, bandingkan dengan penawaran kita yang akan datang, bandingkan. Jadi ada pembanding. Gitu. Nah, misalkan teman-teman kalau lihat iPhone, HP iPhone, itu menurut teman-teman mahal atau murah? Ayo, ya kita brainstorming sebentar lah sebelum sholat Jumat. Ya, gitu. Nah, iPhone itu gampang atau murah? Nah, ini Mas Budi jawab murah. Kenapa murah? Coba. Nah, coba kita hitung-hitung. Kalau teman-teman nyampeinnya gini, kalau teman-teman beli HP Xiaomi, misalkan, karena saya pakai Xiaomi, gitu kan, HP Xiaomi harga 4 juta, tapi 1 tahun rusak. Bayangin, kalau teman-teman pakai iPhone, harga 12 juta, tapi 5 tahun tidak rusak. Berarti cost yang teman-teman harus keluarkan per tahun 4 juta. Kalau teman-teman pakai iPhone, harganya 12 juta, tapi 5 tahun, berarti rata-rata cost-nya cuma 2,5 juta kurang.
2,2 juta. 2,2 juta per tahun. Kira-kira lebih hematan mana? Lebih murah iPhone atau Xiaomi? Kalau Xiaomi 1 tahun rusak untuk nge-CS-in, kalau iPhone itu 5 tahun rusak, tapi harganya 12 juta, dibagiin, ternyata lebih hematan ya iPhone. Teman-teman harus seperti itu cara menyampaikannya gitu loh. Harus ada perbandingannya. Gitu. Nah, orang itu seperti itu sama. Teman-teman ketika beli motor Vespa misalkan 40 juta itu mahal atau murah? Mahal. Gitu. Tapi dibandingkan dengan yang lain, dijejerin dengan Vespa-Vespa yang lain, ternyata ada yang 50 juta. Ternyata ada yang 125 juta, ada yang 250 juta, hampir 1 M ada Vespa. Gitu. Mendadak 40 juta murah atau mahal? Murah. Ya enggak? Tapi kalau cuman berdiri sendiri, si iPhone ini ya mahal, nggak ada perbandingan. Maka di copywriting, pinter-pinter kita menyampaikan perbandingan yang kontras. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Baik, kita masih ada 10 menit. Boleh satu pertanyaan lagi, tapi yang langsung bertanya saja, tidak di chat ya. Kang Latif kayaknya ada acara mau survei kayaknya. Oh gitu, ya. Baik. Beliau lagi mau cari kontrakan untuk kantor ya Mas ya? Guys, Masya Ya. Allah. Siap. Baik. Oke, Lanjut di aneh aja, Kang Latif bisa ini dulu apa namanya? Langsung dilanjut Pak Rendra nanti ya. Sama saya nitip ini ya Mas ya. Mungkin nanti kalau pengen belajar lebih lanjut, saya nitip grup ya Mas ya. Oh, iya. Siap. Oke. Kita belajar lebih lanjut, biasanya 2 minggu sekali ada sharing. Kalau Kang Rendra hari Jumat, saya biasanya malam sama hari Sabtu. Itu karena hari Jumat itu agak pendek ya harinya ya. Jadi saya melengkapi insya Allah. Nah, silakan nanti bisa belajar di sini. Silakan diklik karena kalau sudah mati ya nggak bisa diklik gitu ya. Itu Kang Rendra, Mas Azam, jasa. Terima kasih Mas Latif. Thank you Kang Latif, luar biasa. Masya Allah, berkah. Thank you teman-teman. Ya, terima kasih Kang Latif. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sekilas info sebelum kita tutup mungkin atau lanjut tanya jawab. Ya, mungkin bisa ditampilin Mas Azam. Insya Allah tanggal 16-17 ini kita ada satu kelas ya namanya AOS Digital Marketing. Apa sih AOS itu? AOS itu singkatan teman-teman dari Alignment Organization System. Nah, ini sebenarnya adalah ya bagaimana kita membantu UMKM untuk membangun sistem digital marketing autopilot ya. Biar bisa scale up dan digital marketing secara sistematis. Yang mana insya Allah yang akan mengisi itu adalah salah satu sahabat saya yang memang dia itu banyak banget nangani corporation ya. Salah satunya adalah Mas Pramudiringga. Nah, nanti Mas Pramudiringga ini salah satu kliennya adalah Cimori ya, dan luar biasa dari perjalanan beliau membina para corporate ini. Nah, beliau akhirnya mensarikan 12 step yang bisa dipakai UMKM, bahkan ya ketika timnya masih sedikit, masih 3 orang aja bisa dipakai ini sistem ini, teman-teman. Dan ini ya nanti bukan sekedar framework, teman-teman. Di sini teman-teman akan kita kasih modulnya langsung ya, job desk-nya kayak apa kalau merekrut tim ya, kemudian nanti SOP-nya kayak apa dan lain sebagainya, nanti akan kita detailkan lebih detail. Jadi memang latar belakangnya ini kita pengen bantu UMKM untuk scale up ya, dan scale up paling cepat ya ketika teman-teman itu membangun manajemen digital marketing. Nah, alhamdulillah ini modulnya memang sudah kita siapin untuk bisa teman-teman scale up bisa sampai level corporate, yaitu level corporate itu 400 juta per bulan. Jadi kita bikinkan modul untuk bisa stabil ya minimal keluar dari zona UMKM yaitu 400 juta per bulan. Dan ini cocok buat siapa sebenarnya? Cocok buat leader marketing, manajer juga cocok, buat teman yang lagi mau bangun tim juga cocok. Karena pengalaman saya bangun tim, ya kayak tadi Mas Latif itu punya tim CS juga banyak. Saya sempat juga sirkah sama Mas Latif, ya dulu setahun ya satu kantor bareng kita kerjain bareng. Ya ketika kita bangun tim tidak membangun sebuah sistem, ya itu ya tetap nanti ujung-ujungnya kita lagi ya
yang akan menghandle lagi, kita lagi yang capek. Nah, makanya perlu teman-teman itu bangun sistem selain juga bangun sebuah tim. Nah, insya Allah di situ kita akan juga belajar banyak ya materinya. Nanti ada 12 materi inti ya, 12 langkah. Ada latihannya juga, dan ini bukan sekedar framework, nanti kita siapin juga tabel KPI-nya, tabel cara report-nya, ya kan, itu sudah kita siapin. Bahkan cara risetnya itu juga kita siapin kalau ini produk baru dan lain sebagainya. Itu sudah kita siapin, dan memang materinya cukup detail nanti, karena ini hasil ulikan saya 13 tahun ya di dunia Markom, kemudian juga Mas Ringga di dunia manajemen korporasi sudah sekian lama. Nah, ini teman-teman murah aja teman-teman ya. Harganya 5.700.000, tapi buat teman-teman yang daftar hari ini ya itu kita kasih harga 3.700.000. Nah, buat teman-teman yang daftar bersama timnya ya, itu kita kasih harga spesial. Teman-teman yang daftar bersama tim kita kasih harga spesial, yaitu bayar 5 juta aja udah 2 orang. Ya, jadi harusnya ini 5.700.000 itu 1 orang, tapi buat teman-teman yang daftar bersama timnya, berdua bersama tim langsung dapat 5 juta untuk 2 orang ya. Dan ini update terakhir sudah 20 orang yang masuk ya. Insya Allah akan terus bertambah, karena kita batasi, nggak banyak-banyak juga kita ngerekrut, karena nanti banyak latihannya juga ya teman-teman. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang lagi pengen bangun tim teman-teman, karena sejenius apapun kita, kalau nggak bangun tim dan sistem pasti kehabisan waktu gitu teman-teman. Nah, acaranya di mana, infonya seperti apa, itu saya share di grup ya, bisa klik di situ, klik aja dulu. Nah, buat teman-teman yang mungkin ya nggak punya duit tapi pengen banget ikut Japri aja admin, nanti insya Allah ada metode pembayaran yang istimewa ya buat teman-teman. Kita menghargai teman-teman yang memang belum punya budget tapi benar-benar pengen belajar. Nah, insya Allah kita akan mudahkan itu. Itu aja sih sekilas info ya buat teman-teman. Semangat ya, terus belajar. Jangan lupa follow juga, subscribe juga akun-akun Bisaroh. Buat teman-teman yang pengen dapat materi hari ini ya, syaratnya update status ya. Jangan lupa tag Bisaroh. Insya Allah nanti kita akan kirimkan materi hari ini langsung kita japri ke teman-teman. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azam, silakan Bang Azam. Baik, Mas Rendra, terima kasih atas penjelasannya. Ya, memang di program suaranya hilang Mas Azam. Maaf. Jadi yang waktu dekat kita akan ada di event di tanggal 16 hingga 17 Juli di Glen Rohan di Jogja. Yang mungkin luar kota, nanti di Jogja sangat mudah aksesnya juga. Dan kita belajar 2 hari ini. Ini perdana diadakan di Jogja dan sekitarnya, di khususnya Jawa kalau pertama kali. Gitu ya. Jadi kesempatan ini belum tentu di setahun sekali ada. Hanya pada kesempatan kali ini, karena program kita dalam 1 tahun Bisaroh itu sudah terjadwal, terschedule ya. Kalau untuk WS AOS sendiri untuk tahun ini ya baru untuk besok itu tanggal 16-17 saja. Jadi kesempatannya hanya ya silakan manfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih atas atensi semua dari teman-teman dalam belajar di pagi hari ini di program yang insya Allah kita coba istiqomahkan, cuma berbagi oleh bisaroh.id. Terima kasih Mas Rendra dan teman-teman semua. Kita akhiri perjumpaan di pagi hari ini. Klik-klik tadi ya, cek di chat ini sudah kita ini bisa diklik maupun bisa hubungi CS kami di yang tertera di sini 0811265353. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas, semoga berkah, ikhtiar terbaik untuk kita semua dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih ya, ini ada dari Bojonegoro luar biasa Mas Ahmad Zulkarnain, terima kasih. Ya, teman-teman yang lain, CV Tunas Abadi Jember, terima kasih. Bumi Negara, terima kasih. Mas Budi Santoso, terima kasih. Luar biasa Mbak Agatha. Mas Hunian Islami, terima kasih. Minimalis Rumah juga terima kasih. Waduh, Mbak Fitri, terima kasih sudah ikut bersama kita. Ya, kemudian Mbak Kartika, terima kasih. Mas Fajar Properti, terima kasih. Mas Supra, Mbak Tami, Mbak Nurul, ya, Mbak Siti, dan teman-teman yang lainnya, Mas Yuda juga terima kasih. Mbak Yuli, ya. Oke, terima kasih Mas Eko, Mas Gunawan, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Izin live dulu. Izin live ya, kami tutup sesi ini. Terima kasih.